Jadi pada sore ini ya kita akan mulai start dengan webinar. Ya, selamat datang kepada Bapak Ibu semua ya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara webinar ini dan terutama tentu saja kepada Ibu Dr. Juliana ya. Terima kasih atas kehadirannya dan tentu saja menambah bervariasi dari acara-acara webinar yang kita selenggarakan. Nah, untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai saja. Ya, sebelumnya saya sedikit perkenalkan yang pada sore ini yang kita akan bahas atau yang akan disampaikan itu adalah webinar yang akan disampaikan oleh Dr. Juliana, ya, Ibu Dokter yang praktek di Rumah Sakit Boromius, ya, tentang eh, bagaimana ya atau menjaga kesehatan jiwa ya pada masa pandemi COVID-19 di sini. Nah, ini menarik ya saya kira. Jadi selain pada kesehatan secara fisik juga, ya mungkin kita juga perlu mengetahui bagaimana kesehatan jiwa. Nah, mungkin sangat menarik sekali artinya nanti kalau misalnya perlu ada konsultasi atau ingin tanya-tanya ya berkaitan dengan kesehatan jiwa, nah Ibu Dr. Juliana itu praktek di Rumah Sakit Santo Boromius ya. Nah, untuk selama masa pandemi COVID ini itu menerima ya konsultasi Kamis dan Sabtu ya mulai jam 10 pagi sampai selesai. Ya, supaya tidak memperpanjang waktunya saya persilahkan ya Ibu Dr. Juliana untuk mungkin bisa menyampaikan paparannya. Ya, waktu dan tempat ya kami serahkan ke Ibu Dr. Juliana. Silakan Ibu. Mungkin ya itu mic-nya. Baik, saya akan langsung mulai dengan paparan hari ini. Saya diberikan tugas untuk membawakan materi tentang bagaimana menjaga kesehatan jiwa pada masa pandemi COVID-19. Sebenarnya topik ini sudah banyak sekali dapat kita jumpai di berbagai macam media, baik media online maupun media cetak ya. Beberapa organisasi perhimpunan seperti Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Himpunan Psikolog juga sudah banyak mengeluarkan psikoedukasi. Tapi izinkan hari ini saya membawakan resume yang sudah saya buat, yang saya kutip dari beberapa sumber, baik dari laman resmi WHO, CDC, Kemenkes, dan beberapa sumber yang lain. Baik, saya mulai dengan apa itu kesehatan jiwa. WHO menyatakan bahwa sehat jiwa bukan sekedar tidak mengalami gangguan kejiwaan. Jadi bukan sekedar, oh saya bukan pasien psikolog, saya bukan pasien psikiater, berarti saya sehat jiwa. Kondisi kesehatan jiwa ternyata tidak sekedar itu. WHO menyatakan bahwa orang yang sehat jiwa harus ada perasaan subjektif bahwa dia merasa sehat dan bahagia. Orang itu akan mampu menghadapi tantangan hidup. Seperti kita tahu, setiap orang pasti mempunyai tantangan hidupnya masing-masing. Dan orang yang sehat jiwa ada juga jatuh bangunnya, tetapi yang jelas dia akan mampu menghadapi tantangan hidup yang dia hadapi dalam kehidupannya sehari-hari. Dia juga akan mampu mengenal kemampuan dirinya sendiri, mampu potensi saya apa, kelebihan saya di mana, kemudian mampu bekerja produktif dan juga berperan positif dalam lingkungan kehidupannya sehari-hari. Kemenkes mencoba menguraikan apa sih ciri-ciri sehat jiwa. Yang pertama, dia akan merasa senang terhadap dirinya. Ada perasaan positif terhadap diri sendiri. Dia akan mampu menghadapi situasi apapun. Situasi tidak selalu menyenangkan, sehingga pada saat dia mampu mengatasi kekecewaan dalam hidupnya, itu juga suatu tanda bahwa dia sehat secara kejiwaan. Karena sekali lagi, kehidupan ada naik turunnya, ada kadang senang, ada kadang kecewa, dan secara umum dia akan puas dengan kehidupannya sehari-hari. Mempunyai harga diri yang wajar dan mampu menilai dirinya secara realistis, tidak berlebihan, tidak pula merendahkan dirinya sendiri. Dia akan mampu merasa nyaman pada saat berhubungan dengan orang lain, mampu mencintai orang lain. Kemampuan untuk mencintai orang lain itu juga pertama-tama dituntut bahwa dia mampu mencintai dirinya sendiri dulu. Mempunyai hubungan pribadi yang tetap, baik sahabat, teman, rekan kerja,
pasangan. Kemudian dapat menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Dalam kehidupan kita tidak bisa menuntut bahwa dunia harus selalu setuju dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Di saat itulah kita kadang-kadang memang dituntut kemampuan untuk menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Merasa bagian dari suatu kelompok, jadi dia tidak merasa terasing, tidak merasa dikucilkan, tidak mengakali orang lain, dan juga tidak membiarkan orang lain mengakali dirinya. Kemudian mampu memenuhi tuntutan hidup. Tujuan hidupnya realistis. Pada saat dia harus mengambil keputusan, dia akan mampu mengambil keputusan, tidak bingung sendiri, tidak kalut sendiri, mampu menerima tanggung jawab pada saat diperlukan, mampu merancang masa depannya, dan selalu terbuka dengan adanya ide ataupun pengalaman-pengalaman baru. Dan kemudian puas dengan pekerjaannya, apapun, setiap orang mungkin berbeda. Lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan jiwa dihubungkan dengan kondisi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Seperti kita tahu, kondisi pandemi ini betul-betul hal yang baru. Tidak ada dunia manapun, negara manapun di dunia ini yang sudah punya pengalaman sebelumnya dengan COVID-19. Jadi memang situasi seperti ini banyak diwarnai dengan ketidaktahuan. Juga ketidakpastian mungkin. Yang dulu dianjurkan, sekarang dilarang. Yang dulu dilarang, sekarang dianjurkan, dan sebagainya. Kemudian kondisi pandemi saat ini juga membawa banyak sekali perubahan signifikan dalam kehidupan kita. Yang jelas yang kita alami semua, kita alami bersama adalah pembatasan aktivitas dengan adanya PSBB, lockdown, dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal baru dalam kehidupan kita. Kita dipaksa beradaptasi dengan realita baru dalam kehidupan kita. Bekerja dari rumah misalnya. Sama sekali kita tidak pernah membayangkan akan mengalami fase seperti ini. Kemudian untuk orang-orang tertentu, untuk sementara waktu mungkin tidak bisa bekerja karena mungkin usahanya ditutup, karena termasuk bidang yang mungkin terkena restriksi dari aturan yang ada. Anak-anak sekolah, mahasiswa kemudian harus belajar atau kuliah dari rumah. Ditambah lagi dengan berkurangnya kontak fisik dengan anggota keluarga yang lain, teman maupun kolega. Di sisi lain, sebenarnya rasa takut, khawatir, dan stres itu merupakan respon yang normal terhadap ancaman. Dan ancaman ini bisa bersifat real maupun sesuatu yang dipersepsikan sendiri oleh seseorang sebagai suatu ancaman. Rasa takut, khawatir, dan stres juga normal jika itu merupakan respon terhadap situasi yang tidak pasti atau tidak diketahui. Tapi kemudian setiap orang akan bereaksi secara berbeda terhadap situasi yang stressful. Dan banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Sifat stresor misalnya, stresornya berat atau ringan. Durasi stresor, stresornya sesaat kemudian selesai atau suatu stresor yang berkepanjangan. Jumlah stresor, apakah dalam waktu yang bersamaan seseorang harus beradaptasi dengan satu macam stres aja atau secara kebetulan semuanya tumpuk-menumpuk terakumulasi dalam satu waktu yang bersamaan. Pengalaman masa lalu juga akan menentukan bagaimana respon seseorang terhadap stres, tipe kepribadian, latar belakang kehidupan seseorang, dan komunitas di mana dia tinggal juga berpengaruh bagaimana dia merespon situasi yang stresful. Lalu kelompok yang dianggap sebagai suatu kelompok yang berisiko, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini, yang pertama adalah lansia dan orang dengan penyakit kronis, karena mereka akan lebih berisiko mengalami dampak yang lebih berat terhadap adanya COVID-19, dan itu juga mungkin akan mengganggu kesehatan jiwanya. Anak-anak dan remaja juga dianggap sebagai kelompok yang berisiko, karena anak-anak dan remaja secara psikologis juga belum sepenuhnya menuju ke pematangan, dan spesifik juga stresor yang ada sekarang ini, anak-anak remaja cenderung sedang senang-senangnya dengan peer group, dengan teman sebaya, bergaul, berkumpul, tapi dengan adanya pembatasan sosial seperti sekarang, mereka akan juga lebih risiko mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya. Kemudian tenaga kesehatan dan petugas-petugas lain yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19. Selain secara psikis, mereka juga pola kerjanya juga berubah, kemudian aturan kerja juga berubah,
ada juga stres secara fisik dengan penggunaan APD yang tidak nyaman, itu semua juga akan mempengaruhi bagaimana kesehatan jiwa mereka. Kemudian pasien dengan problem kesehatan mental, termasuk masalah penggunaan zat. Mereka juga berisiko untuk mengalami kekambuhan dari mungkin kesehatan mental yang sudah terganggu sebelumnya. Lalu stres akibat pandemi, manifestasinya bisa macam-macam. Ada perasaan takut dan khawatir tentang kesehatan diri sendiri maupun orang-orang tercintanya. Mengkhawatirkan anak, mengkhawatirkan orang tua, dan seterusnya. Kemudian terjadi perubahan pola tidur maupun pola makan. Sulit tidur atau sulit berkonsentrasi, memburuknya penyakit kronis yang sudah diderita. Memburuknya kondisi kesehatan mental itu juga bisa terjadi di masa seperti ini. Kemudian meningkatnya penggunaan alkohol, rokok, maupun obat-obatan yang lain. Lalu bagaimana upaya kita menjaga kesehatan jiwa? Tadi disampaikan bahwa situasi saat ini mungkin diwarnai berbagai ketidaktahuan dan itu menimbulkan stres. Sehingga cari tahulah apa sih yang sedang kita hadapi. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah kita harus mengikuti sumber berita yang terpercaya, media yang sifatnya resmi, TV, radio nasional, atau berita-berita terbaru. Sekali lagi dari sumber yang resmi. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita ikuti nasihat dan anjuran pemerintah di tingkat lokal maupun nasional. Arahannya sudah jelas, di rumah saja, pakai masker, hindari kerumunan, dan sebagainya. Lalu kita harus punya rutinitas. Sepanjang hari kita harus berada di rumah dengan pembatasan sosial yang ada. Ciptakan rutinitas kalau memang diperlukan. Mempertahankan aktivitas harian dan kemudian menciptakan rutinitas baru itu akan membuat psikologis kita akan lebih mudah untuk beradaptasi. Rutinitas waktu tidur, kemudian mempertahankan kebersihan pribadi, makan makanan sehat di waktu yang teratur, juga olahraga yang teratur. Ini semua akan meningkatkan daya tahan. Menyediakan waktu kapan untuk bekerja dan kapan untuk istirahat, jadi selalu ada keseimbangan. Sediakan waktu juga untuk melakukan sesuatu yang disukai, sehingga ada perasaan senang kita pada saat melakukan hal tersebut. Kemudian dalam rangka mencari informasi, kita juga harus menilai diri sendiri. Kalau memang berita-berita yang kita lihat hanya membuat cemas dan kemudian mengalami distres yang berkepanjangan, kita bisa mengambil sikap, kurangi, melihat, membaca, atau mendengar berita-berita yang membuat cemas tersebut. Kita bisa mencari informasi terbaru dalam rangka supaya tetap mempunyai informasi yang jelas dari sumber resmi, tetapi kita juga bisa menentukan, oh saya hanya akan mengecek berita tentang COVID sekali atau 2 kali saja dalam sehari. Jangan menghabiskan sepanjang waktu kita dengan membaca berbagai macam media, semua hal kita baca, semua hal kita dengar, dan akibatnya kita jadi stres sendiri. Di sisi lain, kontak sosial meskipun ada pembatasan berhubungan dengan orang lain, tapi kontak sosial itu juga penting. Jika pergerakan terbatas, jaga kontak secara teratur dengan orang-orang terdekat melalui telepon, saluran online, dan sebagainya. Dan teknologi yang ada sekarang sudah sangat menyediakan sarana untuk itu. Kemudian menghindari alkohol dan obat-obatan. Jangan minum alkohol sama sekali, atau kurangi jumlah alkohol yang diminum, kalau memang sebelumnya ada riwayat pemakaian alkohol. Jangan memulai minum alkohol kalau sebelumnya tidak ada riwayat. Gitu ya. Kemudian hindari memakai alkohol atau obat-obatan yang sifatnya self-medikasi, mengobati diri sendiri, sebagai cara untuk mengatasi rasa takut, khawatir, bosan, atau isolasi sosial. Kadang-kadang mungkin ada teman atau kenalan yang menawarkan obat-obatan tertentu pada saat kita cemas, katanya untuk menghilangkan kecemasan. Ini sebaiknya kita hindari, jangan mengobati diri sendiri, karena banyak kasus penyalahgunaan zat dimulai dari self-medikasi. Tidak ada bukti efek protektif apapun dari minum alkohol terhadap infeksi virus maupun infeksi lainnya. Justru konsumsi alkohol yang berlebihan akan meningkatkan risiko infeksi dan memperburuk hasil pengobatan pada saat kita memerlukan pengobatan untuk penyakit tertentu. Screen time. Kita harus memperhatikan berapa banyak sih waktu yang kita habiskan untuk melihat layar.
layar handphone, layar komputer, dan sebagainya dalam setiap harinya. Pastikan untuk secara teratur istirahat dari aktivitas on screen. Kalau video games menjadi cara yang dipilih untuk bersantai, pastikan juga untuk tetap menjaga keseimbangan dengan aktivitas offline dalam rutinitas hidup kita sehari-hari. Kalau kita punya akun medsos, boleh untuk menyebar berita-berita yang positif dan penuh harapan. Koreksi misinformasi yang didapat. Kalau kita mendapatkan forward tentang berita-berita hoax, upayakan itu berhenti di tangan kita, jangan di-forward lagi. Kemudian jika mampu, tawarkan dukungan ke orang-orang di lingkungan kita yang mungkin membutuhkan. Perasaan mampu membantu orang lain itu akan menimbulkan perasaan positif dalam diri kita. Kemudian berterima kasih kepada pekerja kesehatan maupun semua orang, profesi apapun yang bekerja untuk mengatasi pandemi ini. Itu bisa dilakukan secara online maupun melalui komunitas kita sehari-hari. Kemampuan untuk berterima kasih itu juga suatu perasaan positif yang akan membawa kenyamanan buat diri kita. Kemenkes sudah menyusun pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19. Di situ dinyatakan bahwa kondisi kesehatan jiwa dan kondisi optimal dari psikososial dapat ditingkatkan pertama melalui emosi positif, yaitu rasa bahagia, sehingga ada istilah bahwa gembira adalah obat. Rasa gembira adalah suatu perasaan positif. Itu bisa ditumbuhkan dengan berbagai macam cara. Kita bisa melakukan kegiatan dan hobi yang disukai. Bisa dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan keluarga. Pikiran positif juga harus ditumbuhkan dari masing-masing individu. Jauhkan dari informasi yang sifatnya hoax, yang tidak menentu. Karena kebanyakan informasi hoax memang yang terjadi adalah menimbulkan kekhawatiran, ketidaktahuan, dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Upayakan mengenang semua pengalaman yang menyenangkan. Saya yakin bahwa setiap orang punya pengalaman yang menyenangkan. Coba dalam masa-masa seperti ini, kita kenang hal-hal tersebut. Kita kenang apa perasaan yang kita alami pada saat kita melakukan atau mengalami hal yang menyenangkan tersebut. Bicara pada diri sendiri tentang hal yang positif, itu juga bisa dilakukan. Kita bisa berupaya, bisa dilakukan secara mandiri di rumah, masing-masing melakukan. Kemudian berupaya untuk responsif atau mencari solusi terhadap kejadian yang ada. Dan selalu yakin bahwa pandemi akan segera teratasi. Ini pentingnya kita tetap punya harapan. Karena pada saat harapan hilang, kemudian hubungan sosial yang positif, itu juga bisa ditumbuhkan dengan kita mampu memberikan pujian, terbuka terhadap prestasi atau keberhasilan orang lain, memberi harapan antar sesama, kemudian saling mengingatkan cara-cara positif. Ikatan emosi dalam keluarga dan kelompok juga bisa ditingkatkan, dan menghindari diskusi yang negatif, yang hanya membawa kekhawatiran atau kecemasan baru. Saling memberi kabar dengan rekan kerja, teman, atau seprofesi, dan secara rutin tetap beribadah, baik di rumah maupun secara daring, sesuai situasi yang ada. Kemudian bagaimana mencegah masalah kesehatan jiwa? Secara umum ada dua macam sikap yang ditunjukkan seseorang pada saat dia mengalami suatu situasi. Yang pertama adalah sikap reaktif. Dia akan bereaksi secara cepat, tegang, agresif terhadap keadaan yang terjadi. Ini akan menyebabkan munculnya kecemasan dan kepanikan. Dan ini pernah terjadi pada masa-masa awal pandemi dulu, di mana ada panic buying, ya, memborong bahan makanan, masker, hand sanitizer, vitamin, dan sebagainya. Yang kedua adalah sikap yang responsif. Kita akan bereaksi secara lebih tenang dan terukur, sambil mencari tahu apa yang harus dilakukan dan memberikan respon yang tepat dan wajar. Sikap inilah yang seharusnya dikembangkan. Kemudian dalam keluarga, kegiatan-kegiatan yang sifatnya konstruktif harus dilakukan untuk semakin meningkatkan ikatan emosional dan harmoni dalam keluarga. 5B, belajar, beribadah, bermain, bercakap-cakap, dan berkreasi bersama. Kemudian untuk yang sekolah dari rumah maupun bekerja dari rumah, proses pembelajaran daring sesuatu yang mungkin sudah berlangsung sekitar 3 bulan, bisa saja menimbulkan perasaan bosan dan jenuh
dan itu bisa berakibat stres pada anak didik. Pihak sekolah dan kampus mestinya bisa mengorganisasikan proses pembelajaran yang menarik dan komunikatif seperti voice note atau video mengajar, pertemuan lewat daring yang santai dan fleksibel, dan menggunakan berbagai sarana yang ada. Jika harus bekerja dan bekerja dari rumah, mungkin jadwal bekerja yang fleksibel dengan tetap tadi memperhatikan rutinitas harian. Ada beberapa pasien yang mengeluh bahwa pada saat bekerja dari rumah, jam kerjanya justru malah tidak menentu. Kadang-kadang rapat bisa dimulai jam 9 malam dan sebagainya. Sebenarnya itu kurang begitu mendukung justru. Yang pertama-tama dilakukan justru rutinitas harian dipertahankan. Jadi kita sudah punya pola dan pola itu yang dipertahankan. Hanya mungkin setting tempatnya yang dulu di kantor, sekarang di rumah. Cuman memang ada beberapa kelebihan dengan bekerja di rumah, dalam arti kita juga bisa mengatur jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memperhatikan produktivitas, tetapi suasana bisa lebih nyaman dan mencegah penurunan status imunitas karyawan. Tetap memperhatikan protokol standar kesehatan dan keselamatan kerja jika memang sudah memungkinkan untuk datang ke kantor, tetap dengan memperhatikan protokol yang ada. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selanjutnya waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Dr. Juliana. Ya, saya kira menarik ya. Artinya di sini dari paparannya bahwa COVID-19 tidak hanya berdampak kepada kesehatan secara fisik, tapi juga mungkin bisa saja menjangkit kepada kesehatan jiwa. Nah, mungkin secara singkatnya mungkin ada nggak ilustrasi yang memberi semacam relevansinya itu keterkaitan antara si COVID pandemik yang sebetulnya lebih bersifat fisik itu juga bisa berdampak kepada kesehatan jiwanya dalam masyarakat sebut saja di Kota Bandung misalnya gitu, Bu Dokter. Baik, jadi sebenarnya persoalannya adalah bukan semata-mata COVID sebagai penyakit. Yang lebih menimbulkan kita harus beradaptasi secara psikologis secara umum adalah bahwa situasi yang dibawa oleh kondisi pandemi itu juga banyak sekali membawa perubahan yang signifikan dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin secara penyakit sudah jelas bahwa ini suatu infeksi yang kemudian ada dampaknya, kemudian pihak medis sudah ada prosedur atau protap-protap untuk itu, tetapi tidak semata-mata itu saja ternyata. Kita masyarakat awam juga merasakan perubahan yang signifikan dari kondisi saat ini. Jadi beradaptasi dengan itu yang kemudian memerlukan suatu kesehatan mental tertentu untuk mampu beradaptasi dengan perubahan situasi. Oke, ya betul. Nah, saya sebetulnya ingin bertanya lebih lanjut, tapi mungkin satu aja Bu. Artinya gini, sebetulnya COVID-19 itu kan kalau dibandingkan dengan penyakit yang umum ada di kita, sebut aja misalnya kita sering mengalami DB ya, demam berdarah. Nah itu kan sebetulnya cukup serius, artinya membuat masyarakat juga sebetulnya adalah memberikan semacam stres juga. Nah, menurut Bu Dokter kira-kira gimana tuh kalau kita bandingkan antara COVID-19 dengan DB misalnya? Ya, memang kalau kita bicara penyakit, pada akhirnya penyakit itu akan dinilai dengan angka seberapa fatal dia menyebabkan morbiditas atau mortalitas istilah kita, bagaimana dia dampaknya ke kesehatan, kemudian bagaimana kemungkinan dia menyebabkan kematian, kira-kira seperti itu untuk penyakit apapun. Sebenarnya kalau kita baca banyak literatur kan memang angka kematian akibat COVID itu sebenarnya tidak setinggi banyak penyakit lain yang angka kematiannya lebih tinggi gitu ya, seperti DHF misalnya. Tetapi masalahnya sekarang dengan setting situasi saat ini adalah kondisi COVID ini kan sudah dinyatakan sebagai suatu kondisi pandemi oleh WHO dan pernyataan itu kan membawa konsekuensi gitu ya, hampir di seluruh negara kan. Kemudian ada tahapan-tahapan bagaimana kita bahkan di beberapa negara secara ekstrim melakukan lockdown dan sebagainya. Justru hal-hal seperti itu yang kemudian secara umum semua harus beradaptasi dengan situasi tadi.
Kalau misalnya Ya, DHF misalnya gitu, kan yang merasakan stressful secara penuh yang mengalami saja dan juga mungkin lingkungan terdekatnya, tapi tidak lingkungan. secara global seperti yang saat ini terjadi Ya, dengan ya. COVID-19. Oke, ya, ya, betul, betul, betul. Ya, saya kira memang dalam satu kejadian, yaitu terutama kesehatan, itu memang tidak bisa lepas dari isu-isu lainnya yang ikut ada di dalamnya, baik itu sosial, ya, ekonomi, ya, dan mungkin juga nanti bisa ke politik ya, seperti pandemi COVID ini juga bisa masuk ke sisi politik ya segala. Nah, itu memang luar biasa. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Mungkin Ibu Dokter juga bisa melihat di sana. Mungkin bisa saya panggil yang pertama, pertanyaan pertama dari Ibu Maria Risya Maharani. Ya, mungkin bisa minta tolong host untuk memberikan kesempatan ya mungkin Ibu Maria ingin menyampaikan langsung ya pertanyaannya. Mungkin host bisa memberikan mic kepada Ibu Maria Risya Maharani. Selamat sore, Dok. Ya, selamat sore Ibu Maria. Sore. Izinkan saya bertanya. Jadi bukan kebanyakan, maksudnya di hari-hari seperti ini, pasti tuh banyak orang yang mengalami yang namanya overthinking, Dok, atau kayak pikir terlalu jauh gitu kan. Saya sendiri juga mengalaminya, Dok. Maksudnya kayak misalnya, kalau misalnya keluar rumah sebentar nggak pakai masker, langsung kena penyakit nih, seperti itu, Dok. Nah, hal-hal atau pikiran-pikiran seperti ini kan mungkin bisa membuat orang-orang takut untuk menghadapi yang namanya new normal atau kenyataan yang baru gitu ya, Dok. Nah, cara kita untuk mengatasi pikiran seperti itu bagaimana ya, Dok? Baik, terima kasih Bu Maria. Overthinking itu suatu pertanda bahwa memang ada kecemasan dalam diri kita, dan itu khas banget. Orang cemas selalu berpikir terlalu jauh, overestimate, memikirkan sesuatu yang memang belum terjadi, tetapi seperti sudah terperangkap bahwa itu akan betul-betul terjadi, sehingga yang muncul kemudian tadi dampaknya cemasnya berlebihan. Tetapi sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa reaksi cemas itu sebenarnya dalam situasi sekarang itu masih kita anggap sebagai sesuatu yang normal. Asalkan rasa cemas itu membuat kita mampu melakukan tindakan antisipatif justru. Misalnya tadi, oh ya saya keluar rumah harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker saya nanti khawatir dan sebagainya. Dalam tataran tertentu ini normal-normal saja, tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan ya. Jadi yang paling penting adalah kita mampu menentukan bahwa oh aku merasa kecemasanku terhadap sesuatu ini tidak sampai menghalangiku untuk beraktivitas senormal mungkin. Jadi yang paling penting adalah bagaimana justru rasa khawatir, rasa cemas tadi kita kelola sebagai menjadi suatu tindakan yang produktif dalam arti konstruktif. Jadi, oh pemerintah menganjurkan keluar pakai masker, dengan kesadaran penuh kita tidak akan berkeberatan memakai masker karena kita tahu pada saat kondisi sekarang memang kita harus melakukan apa yang menjadi anjuran pemerintah. Itu akan membuat kita menjadi lebih pasti karena kita punya patokan daripada situasi yang serba tidak pasti tadi yang memang bisa memicu gangguan psikologis tertentu. Jadi kita patokannya jelas. Oh, ada anjuran pemerintah. Tentu saja dalam ini kita harus berprasangka baik ya bahwa pemerintah pasti akan memikirkan yang terbaik untuk rakyatnya. Ada patokannya dan kita fokus ke sana. Mungkin begitu Bu Maria? Iya, Dok. Terima kasih atas jawabannya. Oke, ya mungkin saya sedikit menambahkan ya, Ibu Dokter, ada nggak kejadian ya kalau kan banyak berita itu yang meninggal karena COVID itu kan sebetulnya bukan karena COVID langsung, tapi karena efek penyakit-penyakit lain. Ya, apakah ada kejadian bahwa meninggal itu karena sakit jiwa gitu? Saya tidak punya data tentang itu, tapi yang jelas pada saat seorang penderita gangguan jiwa, katakan begitu, resikonya akan sama dia mengalami infeksi COVID dengan orang lain. Dan pada saat perawatan, beberapa rumah sakit jiwa punya fasilitas untuk itu.
Jadi dia akan juga seperti halnya semua rumah sakit, dia akan menentukan satu lokasi tertentu, gedung tertentu yang khusus untuk merawat pasien dengan infeksi COVID. Jadi sebenarnya sama Pak kemungkinannya orang yang ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa dalam kaitannya terinfeksi COVID sama kemungkinannya. Oke, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini ada Pak Hari Katuk. Oke, silakan. Mungkin minta tolong host untuk bisa menyerahkan mic-nya ke Pak Hari Katuk. Pak Ya, silakan. Terima kasih Pak Gandhi. Silakan Pak. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Ari. Ibu Dokter, terima kasih sudah kesempatan. Saya Hari Katuk, Bu, dari Makassar, Bu. Ya. Sekarang kan jadi persoalan itu, Bu, bahwa saya sebagai orang tua itu sesungguhnya mengajarkan ketakutan kepada anak-anak saya, kepada cucu saya. Jadi secara psikologis saya juga itu menyebabkan keluarga saya juga sakit jiwa, Bu. Karena saya ajarkan dilarang keluar, harus pakai masker, harus ini, harus itu. Nah, itu rasa ketakutan itu yang selalu muncul, yang mengakibatkan ya ujung-ujungnya ekonomi juga, Bu. Di rumah berbulan-bulan, Bu. Iya, iya. Dilarang, terus gimana untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Iya, betul. Ya. Terima kasih Pak Gandhi, terima kasih. Selamat sore. Salam dari Makassar. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, memang dapat dipahami ya bahwa tadi bagaimana reaksi seseorang terhadap stres juga tergantung berapa macam stres sekaligus yang harus yang bersamaan. Kalau di satu sisi kita harus beradaptasi situasi sosial, tapi kemudian juga situasi ekonomi, tapi kemudian juga situasi kesehatan bertumpuk-tumpuk gitu ya, terakumulasi sehingga mungkin saja kemudian menimbulkan reaksi psikologis tertentu. Tapi kalau yang Bapak sampaikan, misalnya takut direpit, takut ketemu orang lain, kaget kalau orang batuk, curiga terhadap tetangga dan seterusnya, ya sekali lagi tergantung kadar dan intensitasnya. Selama ketakutan itu masih wajar, dalam arti wajar itu ukurannya adalah kita masih mampu handle, tidak sampai merusak aktivitas kita sehari-hari karena ketakutan tersebut. Jadi sekali lagi seperti tadi sudah sampaikan, justru takut atau cemas tadi justru membuat kita mampu melakukan tindakan-tindakan antisipatif, itu masih normal. Tapi kalau sampai motivasi kita, kemudian menjadi betul-betul mulai terganggu secara subjektif terhadap dari rasa cemas atau takut tadi, yaitu berisiko juga Pak mengalami gangguan cemas. Dan kalau itu berkepanjangan dan sekali lagi sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, ya memang mungkin Bapak bisa konsultasi mungkin ke psikolog atau ke psikiater terdekat kalau memang sampai ke tahap sana. Demikian Pak. Ya, makasih banyak Bu Dokter. Ya. Oke, ya menarik ya. Artinya di sini memang apakah memang artinya bahwa setiap orang itu akan punya tingkat stres dan kemudian tertentu ya. Dan memang dalam psikologi industri, memang dalam suatu bisnis atau usaha, itu memang diciptakan stres kepada pegawai supaya dia bisa memberikan suatu tingkat produktivitas tertentu. Tapi kalau stresnya ketinggian, mungkin produktivitasnya akan turun. Kira-kira mungkin seperti itu ya, dokter ya? Iya, kita kena stres itu sebenarnya sesuatu yang memang kita harus adjust, kita harus adaptasi, dan itu sifatnya setiap hari, setiap orang pasti berhadapan dengan stres. Bentuknya bisa macam-macam. Justru dari stres itu kita yang akan mengelola. Kalau yang istilah Bapak justru itu akan menimbulkan produktivitas, itu berarti individu tersebut bisa mengolah stresnya menjadi new stress, stres yang positif. Itu bagus justru. Karena tadi justru muncul antisipasi, muncul motivasi, muncul inovasi, dan sebagainya. Tapi pada saat stres itu yang muncul kemudian menjadi gangguan psikologis, misalnya, berarti dia tidak mampu mengolah stres itu. Kemudian yang muncul, istilah kita adalah muncul distres. Jadi kuncinya adalah dia mampu mengolah stres itu menjadi eustress atau justru mengalami distres. Mungkin itu secara psikologis. Oke, ya, betul. Ya,
Jadi saya sebetulnya dari prodi administrasi bisnis dan saya memang banyak mempunyai kajian yang arahnya ke kewirausahaan dan memang di aspek itu memang butuh adanya stres dan saya melihat ada satu kecenderungan bahwa munculnya stres secara 8 misalnya itu resesi ya secara ekonomi itu ada drop tadi muncullah ada inovasi-inovasi tadi ya dokter ya. Demikian juga dengan sekarang katanya muncul yang terjadi dalam dunia bisnis. Nah itu mungkin posisi positifnya kali ya untuk stres ini. Nah di sini ada pertanyaan ketiga ya mungkin silakan Ibu atau Ibu ya Ibu Sigfrida Mursita Putri. Ya, Ya, minta tolong host. gampang ya. Ya. Ibu Mursita Putri. Ya, host mungkin bisa minta tolong. Ya, atau silakan Ibu Mursita Putri ya. Kalau ada. Panggil saja Frida, Pak. Terima kasih. Frida. Oh, Frida ya betul Bu. Frida. Terima kasih. Bu Frida, Pak. Jadi memang tadi seperti saran dari dokter ya, saya awal-awal memang maintain rutinitas. Jadi bahkan kalau ke kantor pun, jadi kalau mulai kerja itu ya jam 8, kemudian pakai baju ya seformal mungkin, hanya atasnya saja sih, jadi pakai kemeja gitu ya. Tapi kemudian mungkin karena lelah juga ya dok ya, jadi setelah libur lebaran, itu kan baru berasa libur ya, itu mungkin mulai blur itu kemarin saya. Jadi mau pakai baju formal aja rasanya males. Kemudian jam kerja juga mulai tidak teratur. Dan saya memang mengalami hal-hal yang tadi dokter bilang ya, misalnya pola tidur terganggu, pola makan terganggu itu saya alami sekitar 2-3 minggu semenjak WFH. Nah itu apakah ada saran dok? Ini kan mulai kacau nih. Nah saya kan belum tahu apakah kapan akan mulai masuk sehingga saya melakukan hal yang saya nikmati gitu loh. Jadi bercocok tanam di sini. Nah, malah saya jadi lebih menikmati itu daripada melakukan kewajiban saya untuk bekerja. Nah, ini kan mulai menikmati berada di rumah, bekerja dari rumah. Nah, itu gimana dok? Sama itu sama saya. Ya. Saya nggak sendiri ya. Oke. Ya, Ibu Frida ya. Setuju Bu Frida. Ya, terima kasih. Ya, memang kita juga sama-sama tidak tahu nih sampai kapan ini kita akan bekerja dari rumah ya. Tetapi sebenarnya mindset awal tetap harus dipegang bahwa ini settingnya bukan liburan tapi bekerja tapi dari rumah. Itu mindsetnya dipegang dulu gitu ya. Tetapi setiap orang punya kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi. Yang penting goalnya kecapek, substansinya tetap nggak berubah bahwa saya bekerja nih, saya bukan liburan nih, hanya setting tempatnya saja di rumah. Fleksibilitas dimungkinkan Ibu, silakan saja misalnya, asalkan bukan sesuatu yang sifatnya stressful kayak tadi yang saya sempat singgung pasien saya, dia mengeluh karena justru jam kerjanya menjadi tidak pasti karena ada tuntutan kantor untuk meeting yang tengah malam dan sebagainya gitu. Saya pikir ini agak berbeda dengan Ibu Frida. Ibu boleh variasikan sendiri kegiatan di rumah itu dengan jam kerja yang mungkin lebih fleksibel, tapi mindsetnya nggak boleh berubah dong Bu. Ibu bukan liburan tapi bekerja, hanya setting tempat dari rumah. Mungkin itu yang harus dipegang betul. Di luar itu, selama tanggung jawab kantor Ibu bisa diselesaikan, silakan saja divariasikan dengan berbagai macam kegiatan di rumah yang bagus sekali kalau Ibu bisa menikmatinya. Mungkin demikian Ibu Frida. Oke Bu, dokter terima kasih banyak untuk masukannya menjaga mindset. Oke. Ya betul. Oke, ya saya juga merasa jadi lebih enak di rumah ini. Bahaya ini. Oke, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ibu Maria Wijarini. Ini asa kenal ya saya. Silakan Bu Maria. Baik. Selamat sore dokter, selamat sore Pak Gandhi. Selamat sore, Bu Maria. Ya, dokter, saya sebetulnya ingin bertanya terkait dengan orang tua saya. Kebetulan orang tua saya memang termasuk lansia yang agak rentan, umurnya 75. Kita sih, karena beliau sendiri ya dokter, jadi anak-anak cuma bisa WhatsApp grup keluarga gitu. Seringkali nanya, Oma lagi apa? Oma udah olahraga belum?
Oma ada di mana? Nanti kalau ibu saya nggak jawab lama, langsung pada panik. Oma di mana ya? Oma di mana ya? Mungkin ibu saya nggak pegang HP. Cuma kalau hanya olahraga, kemudian ibu saya hanya ketemu teman-temannya juga di WA, lama-lama saya juga jadi takut nih. Jangan-jangan ibu saya juga stres. Nah, ada tips nggak ya dokter ya? Selain olahraganya juga dari TV biasanya. Nah, kita kadang suka bantu settingkan gitu di channel yang mana supaya bisa olahraga gitu. Nah, tipsnya apa ya dokter ya? Supaya kitanya juga sehat, nggak nanya, Oma di mana ya? Oma kok nggak balas ya? Gitu. Oke. Tapi sebenarnya memang ada banyak keterbatasan kita juga ya dalam setting situasi seperti sekarang. Yang jelas lansia juga termasuk tadi kelompok yang berisiko. Karena biasanya saya nggak tahu nih kondisi kesehatan ibu gimana, bunda dari Ibu Maria. Jadi umur 75 banyak sekali sudah problem geriatri ya dengan berbagai penyakit, beliau harus minum obat jangka panjang dan seterusnya. Itu yang membuat memang secara sebelum pandemi pun sudah berisiko untuk gangguan psikologis tertentu di lanjut usia, apalagi kondisi sekarang. Memang keep in touch itu penting. Jadi medianya sangat ya. Tipsnya kalau kita mau tipsnya apa? Yang jelas ibu juga dengan situasi yang sekarang wajar sekali mengalami kejenuhan. Itu yang coba bisa kita kurangi dengan keep in touch terus ya dengan media yang ada, ya video call gitu ya, kemudian telepon. Intinya juga memang kita harus mempertahankan itu. Pertanyaan ibu lagi ngapain ya nggak apa-apa, kita cari jawabannya dan kalau perlu kita saya disampaikan seperti itu. Jadi karena memang keterbatasan juga ya, mungkin justru kita tidak terlalu sering kontak fisik untuk menjaga ibu juga, malah dalam beberapa hal ada pendapat seperti itu juga. Tapi ibu ada yang menemani di rumah kan? Ibu cuma yang beberes aja, itu pun pulang hari sih dokter. Okay. Yang penting ibu juga pantas juga sebaiknya bisa ditanya ibunda, apa yang membuat ibu nyaman, gitu ya. Ibu, apa yang ibu mau dari anak-anak supaya membuat ibu nyaman, Bu? Soalnya kita tahu kondisi seperti sekarang, mungkin ibu mengalami jenuh dan sebagainya. Kita bisa tanyakan dulu ke ibu, kira-kira apa yang harus kita lakukan yang bisa membuat ibu nyaman. Ada komunikasi itu. Soalnya kadang kalau ditanya ya dokter, Oma sekarang lagi ngapain? Oma lagi bosen. Oma pengen arisan. Oma pengen ini. Tadi ya memang pengen ketemu orang gitu. Banyak kan jadi nggak bisa. Oma ini nakal, cuma bisa gitu. Itu masalah bersama. Jadi dikomunikasikan lagi. Memang situasi belum memungkinkan untuk itu. Gitu. Baik dokter, terima kasih. Oke, bisa dilanjut Bu Maria dengan konsultasi hari Sabtu jam 10. Iya, jangan-jangan sayanya yang parno ya Pak Gandhi. Oke, ya mungkin sedikit tanya, mungkin ini bukan menjadi rahasia atau etika dokter ya. Artinya, apakah ada peningkatan jumlah yang konsultasi nggak sebelum dan sesudah COVID ini? Ada 3 tipe, Pak. Jadi yang pertama yang belum ada gangguan sebelumnya, kemudian gara-gara pandemi terstimulasi dan terpicu ada. Yang sudah ada sebelumnya, kemudian menjadi lebih berat, ada. Yang sudah lama stabil, nggak pernah kontrol, kemudian kontrol lagi karena kambuh, ada juga. Jadi memang gitu. Beberapa tipe pasien yang saat ini berkunjung ke klinik psikiatri. Artinya ada peningkatan sesudah COVID ini ya, berarti ya? Kalau peningkatan sebenarnya saya juga nggak punya angka pastinya, cuman kalau rata-rata kunjungan di klinik memang lebih dari biasanya. Lebih dari biasanya. Oke, berarti memang punya dampak secara psikologis juga ya, si COVID ini. Oke, nah di sini ada penanya berikutnya, yaitu Bapak Damar Ananggadipa. Pak Damar, maka silakan. Oke, Pak Damar mungkin masih ada atau? Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak Damar. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Gandhi. Sore. Selamat sore. Ini pengen bertanya, sebetulnya pertanyaannya mungkin mirip dengan yang tadi ditanyakan oleh Bu Maria ya Bu. Jadi ini pengalaman pribadi.
ada orang-orang terdekat saya yang namanya anak muda sih Bu. Mereka itu kan pengen banget ketemu secara fisik dan merasa bahwa pertemuan secara digital itu kan rasanya tetap ada batas lah Bu ya, seperti video call, seperti telepon gitu. Tapi kan memang situasi saat ini kan tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara fisik gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara saya pribadi itu bisa mensupport mereka ini yang memang sebetulnya mereka ini membutuhkan sekali kontak fisik begitu Bu, untuk menghindari atau ya mengurangi bahkan menghindari stres mereka gitu. Begitu sih Bu Dokter. Terima kasih. Ya, tentu saja ini antara kondisi yang ada, realita yang ada berhadapan dengan kondisi yang memang agak spesifik mungkin ya. Tetapi dengan kondisi sekarang yang ada kan kita juga sebenarnya tidak mutlak betul-betul lockdown, dilarang keluar rumah ya. Asalkan tetap kita tahu batasan-batasannya. Kalau pertemuan secara fisik dengan misalnya 2 orang itu kan masih dimungkinkan. Tetap kita jaga jarak, tetap dengan memakai pelindung APD gitu ya, dengan masker dan tidak pelukan, tidak cipika-cipiki, hal-hal seperti itu sebenarnya masih bisa dimungkinkan. Yang menjadi aturan yang sekarang ada kan kerumunan dengan jumlah orang banyak gitu ya. Tapi kalau betul-betul memerlukan nih daripada stresnya betul-betul tidak bisa ditahan misalnya gitu, betul-betul harus ketemu, perhatikan saja protokolnya gitu, bahwa oke, kalau gitu ketemu 2-3 orang saja di tempat yang kita tetap bisa jaga jarak, tetap pakai masker. Mungkin hal yang itu yang harus ditanamkan karena memang itu aturan yang ada, Pak. Ya, dan kalau kita melanggar itu juga kita tidak mau menyarankan sesuatu yang membuat risiko ke orang lain juga. Jadi coba saja ditawarkan jalan tengahnya itu tadi. Gitu, Pak Damar? Oke. Ya, sangat bagus Bu jawabannya. Terima kasih banyak Bu Dokter. Oke, ya. Nah, saya mungkin ada pertanyaan ini karena kami itu kan sebagai pendidik ya Bu ya. Nah, kita tahu juga bahwa dari proses yang lalu, hampir setengah semester atau lebih, itu memang proses pembelajaran itu kan dilakukan secara online. Dan kami pernah juga melakukan survei kepada mahasiswa, dan mereka memang cenderung untuk lebih menyukai secara offline, artinya tatap muka. Dan seperti tadi disampaikan, memang dengan kondisi seperti ini kan muncul adanya stres yang kalau dia tidak bisa mengolah dengan baik, kan itu kan akan menjadi distress tadi ya, Bu Dokter ya. Nah, kita sebagai seorang pendidik, sebagai dosen, sebagai guru atau apapun, gimana caranya ya supaya bisa membantu ya mahasiswa tentu saja supaya mereka itu menjadi tidak stres, tapi tetap dalam konteks bahwa kami menyampaikan materi perkuliahan sesuai dengan target. Atau mungkin ada tips ya atau ada strategi nggak kira-kira, Bu Dokter? Mungkin situasi perkuliahannya Pak yang mungkin dibuat lebih rileks, lebih fleksibel gitu ya, lebih ramah milenial mungkin gitu Pak, yang anak-anak sekarang tuh kan ini ya punya kemampuan lebih dari generasi kita mungkin untuk hal seperti itu. Jadi mungkin prosesnya tidak formal, tidak betul-betul seperti searah, tapi mungkin dibuat forum diskusi dengan semacam kayak Zoom meeting ini, jadi betul-betul 2 arahnya bisa gitu. Diskusi 2 arahnya atau bahkan diskusi dalam kelompok itu betul-betul bisa jalan dan situasinya mungkin rileks seperti sedang video callan dengan teman, mungkin hal seperti itu. Jadi formulanya yang mungkin membuat mereka tidak terlalu sepaneng gitu ya. Tetapi di sisi lain memang apapun tetap harus ada kesadaran bahwa oke, situasi sekarang ini memang situasi yang tidak menyenangkan buat semua orang. Tapi realitanya begitu. Dan realita yang ada itu semua orang harus berusaha untuk beradaptasi tentu saja dengan kapasitasnya masing-masing. Tetapi selama semua sadar tujuannya kemana, tujuannya apa, semoga juga kesadaran itu membuat mereka lebih mampu menerima situasi.
Tapi sekali lagi tadi warna-warna dalam proses pembelajaran tadi mungkin juga dibikin yang lebih nyaman buat mereka, lebih tidak formal banget gitu, lebih santai, lebih fleksibel, mungkin seperti itu. Oke, ya memang betul. Artinya memang kita perlu menciptakan suasana yang santai tadi ya. Artinya mereka juga merasa walaupun di rumah ya tetap enjoy lah. Mungkin di sini nggak tahu tadi saya apakah terlewat. Mungkin Ibu Frida mau bertanya kembali. Maka silakan Ibu. Atau ya Bu Frida? Cuma curhat katanya. Iya, itu curhat aja. Oh, curhat aja. Mungkin tadi ada Bu Widyari ini juga cerita kan, jadi ya itu salah satu kami menghadapi itu ya orang tua yang tinggalnya di Jawa Tengah, jadi betul ya. Masih tinggi, jadi waktu ada info tidak boleh ke gereja itu langsung yang wah nggak boleh begini ya, tidak boleh salam damai, wah nggak enak ke gereja nggak bisa salam damai, terus masih kemana-mana gitu loh, maksudnya masih masa pandemi aja masih keliling-keliling mengunjungi teman, mampir gitu loh, meskipun hanya mampir kan tetap aduh gimana ya. Mungkin minta tolong romonya aja Ibu. Kenapa? Minta tolong romonya yang menasehati. Biasanya kan masih sama Romo masih ini banget ya. Iya, mungkin kok apa gitu ya. Iya. Oke. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan mungkin dari peserta ya. Bisa nggak tahu di sini ada raise hand. Saya kira nggak ada raise hand. Ya. Oke. Saya kira kita sudah sampai di akhir ya. Nah, sebagai penutup ya mungkin sebagai bukan kata terakhir sih ya, mungkin ya Bu Dokter ya, artinya mungkin kalau ada yang ingin disampaikan kepada para peserta ya, maka silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup. Ya. Jadi sebenarnya memang sekali lagi kita harus ada kesadaran bahwa ini problem bersama dialami oleh semua orang. Jadi memang betul ada orang-orang yang terdampak secara langsung mungkin, dan itu juga menjadi keprihatinan kita semua. Tetapi perasaan bahwa ini problem bersama itu menjadi penting. Problem bersama dalam arti kita justru harus sama-sama melalui ini gitu. Tidak ada yang merasa dipinggirkan atau dilupakan karena perasaan senasib sepenanggungan tadi. Itu mungkin yang menjadi garis bawah, semoga memperkuat daya adaptasi kita masing-masing bahwa ini masalah kita bersama dan kita harus bersama-sama juga melalui fase-fase ini. Mungkin demikian Bapak Randi. Oke, terima kasih Bu Dokter. Ya, kita sudah sampai di akhir, walaupun mungkin masih ada waktu, tapi kita mungkin kita bisa segera tutup acaranya. Tapi sebelum penutupan, ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada survei kecil dari panitia, mungkin host bisa menampilkan. Jadi kita meminta ada tanggapan sedikit tentang acara webinar ini, yang mungkin tidak survei kecil saja, tidak lebih dari 30 detik kalau bisa dilakukan. Ya, silakan host mungkin bisa menampilkan untuk itu. Iya. Mungkin udah ya. Oke. Baiklah ya. Sebelum saya tutup bahwa acara ini berlangsung itu karena kerjasama
Unpar Plus dengan Rumah Sakit Boromius. Ya, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan juga kami berterima kasih atas paparan dari Ibu Dr. Juliana. Ya, mudah-mudahan kita bisa tetap menyelenggarakan webinar-webinar seperti ini di waktu-waktu yang akan datang. Ya, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta semua. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan pada sore ini itu berguna dan bisa menjadi pegangan kita untuk menghadapi COVID-19 di sini. Dan kami perlu sampaikan kembali bahwa untuk konsultasi tadi ya Bu Juliana menyampaikan bahwa itu adalah setiap Senin dan setiap Kamis dan Sabtu mulai jam 10 sampai selesai ya di Rumah Sakit Boromius. Demikian ya acara kami tutup ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Pak Dandi. Selamat sore semuanya. Makasih Bu Juliana. Dr. Juliana. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh peserta juga. Selamat sore Pak Gandhi.